Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju ke sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dengan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan kemarin kita sebagai gereja di KAJ juga mengadakan festival untuk kur anak. Banyak talenta-talenta dan potensi yang sangat baik, indah, dan kita berharap anak-anak bisa ikut kembali dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dan nanti juga sebagai bagian atau rangkaian dari perayaan, bisa dikatakan kita pesta nama dari katedral ini bersama dengan ulang tahun Republik Indonesia dan juga ulang tahun Episkopal. Minggu depan kita akan mengadakan pagelaran wayang kulit dengan lakon Bima Tandang. Artinya bahwa kita ingin menekankan ini bukan hanya sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Terutama tandang itu kan suatu sikap ikut serta terlibat dalam kehidupan masyarakat, gereja, dan juga yang pasti bagi bangsa kita. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga mengungkapkan syukur atas karya agung Allah yang terus memperbarui kemanusiaan kita sehingga harapan pun dapat tumbuh. Maria
dalam hidupnya menunjukkan sikap terbuka pada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, serta ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah. Ia menyediakan diri sebagai saluran dari rahmat Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagi banyak orang. Inilah yang terungkap dalam Kidung Maria atau Magnificat yang kita dengar dalam bacaan Injil. Sikap Maria dalam keterbukaan pada Allah menjadi teladan bagi kita. Maria diangkat, bukan naik ke surga, adalah konsekuensi nyata dari sikap iman Maria, dan inilah harapan kita. Ini juga yang dinyatakan secara resmi oleh Paus Pius ke-12 dalam Konstitusi Apostolik Magnificentissimus Deus, Allah yang Maha Murah, tanggal 1 November 1950. Dan ini yang menyatakan dogma Maria diangkat ke surga. Setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya, Maria diangkat tubuh dan jiwanya dalam kemuliaan surga. Dogma ini ingin menegaskan iman umat yang sudah ada sejak awal gereja dan kebaktian pada Maria yang diangkat ke surga yang sudah muncul sejak abad keempat. Bagaimana refleksi kitab suci terhadap hal itu? Kita bisa lihat dari kitab Kejadian terlebih dahulu. Dalam Kejadian 3, kita masih ingat disebutkan di sana, dosa membuat kemanusiaan merosot. Manusia kehilangan martabatnya sebagai citra Allah. Mereka yang sebelumnya akrab dengan Allah bisa bercakap-cakap karena keserakahan dan egoisme. Mereka mengalami ketakutan untuk bertemu Allah dan cenderung menghindar. Inilah efek dosa. Sukacita surgawi pun hilang. Dan digambarkan bahwa dalam kitab itu mereka terusir dari Firdaus. Namun setelahnya Allah tidak berdiam diri. Ia ingin menuntun manusia kembali kepada citranya. Ia hadir dalam berbagai cara agar dapat berkomunikasi kembali dengan manusia. Keterbukaan hati menjadi hal yang bisa membuat manusia kembali pada citranya. Dan di sini Maria dengan fiat voluntas tua, ketika dia mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu, menyatakan sikap terbuka, dan ia menyediakan dirinya dengan konsekuensi yang sulit sebagai saluran rahmat. Ia yang sejak awal membawa rahmat itu dalam rahimnya, pasti juga akan diikut sertakan dalam kemuliaannya. Maka sebagai konsekuensi logis, ia pun mengembalikan citra manusia. Iman gereja awal tentang Maria diangkat ke surga ingin mengarah pada harapan pulihnya kemanusiaan, kemampuan untuk kembali berada bersama Allah, berkomunikasi secara akrab. Dalam Kidung Magnificat, Maria mengungkapkan keterbukaan pada firman Tuhan dan juga kepedulian pada yang kecil menjadi titik sentral memupuk kembali kemanusiaan. Atau kalau kita mau menggunakan bahasa arah dasar keuskupan kita, sikap peduli, terlibat, dan cinta tanah air. Saudari dan saudara terkasih, mari kita bersama-sama bangun kembali harapan iman Kristiani yang sudah diteladankan oleh Bunda Maria dalam kemauannya
untuk akrab dengan sabda Tuhan, terlibat dalam kehidupan dengan sikap mau, peduli, dan cinta pada banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.